Menurut abang, Siapa? sampai di mana kualitas pendidikan khususnya di tanah air dalam kacamata abang sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Oke. Langkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih bersama Papi Tepo Channel. Saya ngerasakan bahagia sekali hari ini karena kembali setelah beberapa waktu yang lalu, hari ini saya kedatangan tamu yang punya semangat besar, katakanlah pemuda, remaja, pelajar, apapun itu namanya. Tapi buat saya, kalau tamunya itu punya darah muda, itu akan berdampak kepada saya sebagai host. Nah, di samping saya sudah bersama Bang Ari. Ya. Gimana? Sehat kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Teman-teman, Bang Ari ini adalah Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Langkat. Bicara tentang organisasi, sejujurnya harapan saya para pelajar khususnya mahasiswa itu jangan hanya cuman pulang belajar, jangan. Kalau bisa di samping belajar di kampus, kamu juga harus punya kegiatan. Maksud saya di sini adalah kegiatan organisasi. Dan biasanya mahasiswa-mahasiswa yang punya aktivitas berorganisasi itu akan berbeda cara pandang, cara pola dengan mahasiswa yang dia tidak aktif berorganisasi. Bang Ari, Siapa, Bang? udah punya pacar belum? Saat ini pacar sudah ada. Sudah ada, alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan juga putus putus harapan gitu loh, jangan. Udah punya pacar katanya. Jadi memang yang menarik itu ketika kuliah itu memang harus punya pacar, Bang Ari. Bang Ari sendiri sebenarnya udah selesai kuliahnya atau masih tugas akhir? Jadi udah selesai, Bang. Selesai. 2014 saya masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Iya. Kemudian selesai tahun 2018. 2018. Ya. Oke, udah selesai. Tapi saya nggak tahu juga. Menarik ini. Abang sudah selesai. Tapi kenapa Abang masih bisa memegang jabatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Itu bagaimana? Oh ya, kalau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri ini secara ADART dia bukan berdasarkan mahasiswa dia yang penting memang pernah bermahasiswa, Ya. pernah berkuliah, Ya. tapi itu dibatasi dengan usia, bukan dibatasi dia sudah sedang kuliah atau tidak gitu. Oh, ya udah. Oke. Berarti sah-sah saja berarti. Sah kan saja. ketika Jadi Abang- batas usia berikatan mahasiswa Muhammadiyah itu secara anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi sampai 29 tahun. Oke, berarti teman-teman tidak ada masalah dalam hal itu. Oke, Bang Ari, hari ini kita concern Ya. sedikit, katakanlah ngebahas tentang pendidikan. Kita sama-sama mengetahui belakangan ini dunia pendidikan kita terus dilanda perubahan-perubahan. Wajar sebenarnya karena memang sudah menjadi darah daging ketika pemimpin berganti, maka kebijakan-kebijakan itu juga berganti. Cuman perlu diingat, standar di pusat dan standar di daerah mungkin tidak sama. Maksud saya adalah kemampuan-kemampuan siswa itu sendiri, termasuk prasarana pendidikannya. Mungkin di kota-kota besar setiap sekolah sudah punya jaringan internet, tapi di daerah belum tentu. Mungkin di kota-kota besar
para siswa sudah menggunakan sepatu, tapi di daerah belum tentu. Jadi perlu juga kita mengkaji lebih dalam tentang hal-hal seperti ini yang kita juga memang akan belajar dari hal tersebut. Nah, Bang Adi, menurut Abang, Siapa? sampai di mana kualitas pendidikan khususnya di tanah air dalam kacamata Abang sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Oke. Langkat? Yang pertama memang ya Bang, kalau kita bahas pendidikan ya, kalau secara nasional seperti yang Abang bilang tadi, pendidikan Indonesia ini setiap ganti menteri pasti kurikulum beda, ya Ya. kan? Nah, kalau saya kan, kalau saat ini mungkin siswa-siswi pakai kurikulum K13 katanya gitu, Iya. beda sama kita dulu KTSP gitu kan. Nah, jadi memang pada dasarnya setiap pendidik itu memang harus dituntut untuk bisa menyerap hal-hal yang memang perubahan-perubahan itu tadi gitu. Jadi jangan sampai memang posisi para pendidik itu tidak paham dengan kurikulum yang saat ini diwacanakan pemerintah seperti itu. Nah, tapi kembali lagi bahwasanya memang pendidikan di Indonesia ini tidak semua merata, Bang. Betul. Ya kan, kita tahu di kota-kota besar ya teknologi canggih, internet juga kencang gitu. Tapi di desa-desa, di pelosok-pelosok desa, tentu saja itu sebuah hal yang muskil kalau kita bilang internet itu kencang segala Iya. macam ya, teknologi sudah mencakup. Nah, makanya kita heran ketika dulu di ujian nasional itu semuanya sama rata itu standar kelulusan ujian nasional. Padahal tentu saja sangat berbeda antara tingkat kecerdasan anak-anak di kota dengan anak-anak di desa-desa seperti itu Iya. gitu. Makanya kalau kita melihat sekarang ya tentu dibanding negara-negara tetangga, kalau untuk di Indonesia ini ya dibanding seperti Malaysia, Singapura, kita tertinggal sangat jauh. Terbukti aja dari misalnya mahasiswa-mahasiswa kita nih Bang. Mahasiswa-mahasiswa kita itu malah banyak yang mengejar untuk bisa berkuliah di Malaysia atau di Singapura gitu. Betul, betul. Ya kan? Sedangkan bayangkan aja negara-negara tetangga nggak ada tuh yang expert kali kayaknya pengen belajar di Indonesia. Nah, kira-kira Ya, seperti itu. sepakat. Oke, dalam video yang durasinya kurang dari 2 menit itu kita melihat mereka masih menggunakan seragam putih abu-abu, mendengarkan musik, kalau bahasa anak muda musik dugem namanya ya, Iya. menari atau berdisko. Iya. Nah, Abang sudah melihat videonya? Sudah viral juga di media sosial ya Bang. Oke, apa tanggapan Abang? Pertama begini Bang, itu kita sebut aja nama sekolahnya ya, karena itu memang dijelaskan di video itu bahwasanya video viral itu berada di SMA Negeri 1 Kuala Bang, Langkat Hulu. Nah, Iya. saya heran juga nih, itu SMA Negeri 1 Kuala, saya kebetulan orang Marike Bang. Oke. Langkat Hulu juga ya, kalau orang Marike sama Kuala kan nggak jauh gitu, dan banyak anak-anak kampung saya itu memang sekolah di SMA Negeri 1 Kuala juga gitu ya. Memang tentu video viral itu cukup kaget gitu, karena dijelaskan di video itu di salah satu fanpage yang ada di Kabupaten Langkat ini. Kalau saya nggak salah, saya baca pertama kali di Stabat Langkat Sekitar. Iya. Ada itu salah satu fanpage, dan dia sebutkan bahwa di situ SMA Negeri 1 Kuala gitu. Dan saya lihat memang di video itu hanya beberapa detik yang saya lihat, Iya. anak-anak dengan seragam putih abu-abu di malam hari joget-joget Iya. dengan lantunan musik disco ya, musik Iya. DJ gitu Bang. Sebenarnya saya melihat gini sih, kalau dari berita-berita yang saya baca gitu ya, itu kan ada dua pihak gitu yang sebenarnya ada juga klarifikasinya dari adik-adik SMA itu gitu. Iya. Mereka bilang bahwa itu hanya sebatas ngambil take video aja Bang, untuk katanya untuk dokumentasi perpisahan. Tapi tetap saja, kalaupun misalnya itu, kan kita nggak melihat sisi itunya tuh. Kita melihat ada seorang pelajar rame-rame pakai musik disco, dan itu di lingkungan sekolah dan di malam hari gitu. Kita melihat itu sisi negatifnya gitu ya. Makanya saya melihat memang pendidikan karakter di Kabupaten Langkat ini sangat-sangat minim ya. Karena memang gini Bang, kita tahu lah banyak remaja-remaja di Langkat ini yang kalau saya pribadi ya, tempat hiburan malam kita bilang. Di Iya. Kuala itu ada tempat hiburan malam loh Bang. Bayangkan tuh,
Kuala yang begitu kita bilang nggak terlalu pelosok, tapi yang hulu lah ya, yang mengarah ke hulu, ada tempat hiburan malam di situ. Dan saya yakin kalau misalnya di Kuala saja ada tempat hiburan malam, ya tentu itu kan yang disasar remaja biasanya ya, tempat hiburan malam itu gitu. Nah, saya yakin bahwasanya bisa jadi memang efek itu juga itu mempengaruhi pelajar-pelajar itu bisa seperti itu gitu. Makanya kita heran itu, kita belum lagi berbicara tentang tempat hiburan malam yang ada di Binjai sana ya. Betul. Ada beberapa tempat hiburan malam yang sangat-sangat familiar lah ya, mungkin ya di telinga kita, bahwa dan banyak juga teman-teman di sana yang bilang bahwa di sana itu mayoritas anak-anak langkat bang yang datang ke situ. Artinya memang ketika ada sebuah video yang mempertontonkan seorang anak SMA rame-rame joget dengan alantunan musik DJ di malam hari di lapangan sekolah, di lingkungan sekolah, saya yakin ini tidak terlepas dari butterfly efeknya tempat-tempat hiburan malam yang berada di kawasan Langkat Hulu. Kenapa tren negeri barat itu sangat meresap dalam pikiran remaja-remaja kita? Nah, padahal untuk celebration atau katakanlah merayakan kelulusan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh remaja. Mungkin dengan, maaf ini, mengumpulkan pakaian mereka, disumbangkan. Atau mungkin mereka mengumpulkan 1.000-2.000 untuk memberi bantuan ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi itu terbalik, pola itu terbalik. Kita bicara tren gaya, udah nggak zaman. Yang zaman sekarang seperti ini, musik gede-gede, loncat-loncat. Tapi jujur teman-teman, saya juga pernah muda zaman dulu, dan saya tidak akan mengatakan yang lebih, dengan harapan kelak itu akan menjadi tanggung jawab saya, atau katakanlah bisa dikatakan itu sebagai peringatan bagaimana saya nanti mendidik anak saya. Bang Ari, khususnya di kabupaten kita ini, apakah harapan tentang mendapatkan pendidikan yang layak sudah terpenuhi atau sudah dimaksimalkan oleh Pemda Langkat, atau masih jauh dari harapan? Bagaimana menurut Abang? Kita kalau berbicara pendidikan di Kabupaten Langkat ini ya Bang, kalau saya melihat gini, terutama dari sisi sekolah ya. Kabupaten Langkat pertama bukan kabupaten tertinggi dalam hal pendidikan terbaik di Sumatera Utara. Dari indeks pembangunan manusia saja, kalau misalnya kita lihat, Kabupaten Langkat hanya berada di urutan ke-17. Sebentar. Dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, pendidikan di Kabupaten Langkat di peringkat 17. Bukan pendidikan Bang, indeks pembangunan manusia. Oh, indeks pembangunan manusianya. Maaf. Ya, oke, lanjut Bang. Nah, artinya gini, kalau indeks pembangunan manusia itu rendah, artinya pendidikan juga rendah dong, gitu kan? Iya. Karena sumber indeks pembangunan manusia itu kan tentu yang menentukan sumber daya manusia. Iya. Sumber daya manusia ini kaitannya erat dengan pendidikan yang baik gitu. Nah, Iya. artinya kalau dari 33 kabupaten kota, IPM Kabupaten Langkat itu peringkat 17, kita sudah bayangin dong berapa tingkat pendidikan di Kabupaten Langkat ini sendiri kan gitu. Nah, dan sebenarnya itu yang sebenarnya kita sampaikan ke Komisi B. Saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, 2 bulan yang lalu itu audiensi dengan Komisi B. Kita berharap bahwasanya terutama di sektor mahasiswa, kita berharap ada beasiswa dari Pemkab Langkat ini yang diberikan kepada mahasiswa asal Langkat Bang. Karena jujur saja, saya dari 2014 kuliah, itu pendidikan dari zaman Pak Samsul Arifin jadi Bupati Langkat, itu tidak ada beasiswa pendidikan sepersen pun untuk mahasiswa asal Langkat. Gitu. Yang ada hanya bantuan biaya pendidikan, itu pun sebesar 1 juta diberikan kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Nah, kita tuntut itu. Kita bisa bayangkan Bang, Labuan Batu Utara, teman-teman saya dari Labuan Batu Utara itu sangat luar biasa. Mereka Pemkab Labuan Batu Utara itu bahkan tahun 2019 bisa mengirimkan 300 mahasiswanya untuk kuliah di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan itu beasiswa. Jadi mohon juga
Untuk Bapak PLT Bupati Langkat, apa yang disampaikan oleh Bang Ari semoga dapat diatensi. Karena buat saya begini, secara kasat matanya kita sebagai penguasa atau pemimpin di daerah memiliki tanggung jawab besar tentang kecerdasan regenerasi kita. Dan harapan saya setelah Pak Bupati mendengar dan melihat podcast kami ini, semoga di tahun depan Bapak sudah bisa mengajukan anggaran untuk beasiswa khususnya pemuda remaja pemuda dan remaja Kabupaten Langkat yang kuliah di Kota Medan ataupun di luar Kota Medan. Janji ya Pak ya. Kalau enggak nanti Bang Ari sama teman-temannya datang itu ke kantor Bapak. Nah, situasi ini sangat gak enak kalau menurut saya ya. Karena Abang sendiri bilang pemerintah daerah Kabupaten Langkat hanya memberi bantuan 1 juta hanya kepada mahasiswa Langkat yang sedang mengerjakan skripsi. Itu pun terbatas, Bang. Maksudnya terbatas? 1 tahun itu hanya dipilih 200 orang aja. Kalau 200 itu sudah habis kuota, berarti tidak boleh lagi. Jadi Abang bayangkan nih, dari 2,1 triliun anggaran APBD kita, PAPBD Kabupaten Langkat, artinya hanya 200 juta Bang untuk bantuan pendidikan kepada mahasiswa. Dari 2,1 triliun loh. Oke. Hanya 200 Saya juta. mau nanya ke Abang. Waktu Abang kuliah di 2014, angkatan Abang atau stambu Abang yang Abang kenal ya, tidak artinya tidak omongan orang Abang kenal, yang memang betul-betul dari Langkat, berapa orang itu? Kalau dari Langkat itu banyak. Tapi memang lagi-lagi bahwasanya info itu tidak masuk bahkan ke kampus kami. Kami itu cari sendiri loh Bang. Info ada nggak beasiswa dari Langkat? Ternyata ada. Dan dari beberapa kawan saya, dari 5 orang kami yang mendaftar, itu tahun 2017 saya ngerjain skripsi. Dari 5 orang yang kami mendaftarkan untuk dapat bantuan biaya pendidikan, hanya 2 orang yang diluluskan. Tahun 2017. Nah, maksud saya begini Bang Ari. Tadi ada Bang Ari mengatakan bahwasanya jatah itu pun, jatah bantuan yang 1 juta untuk menyusun skripsi itu hanya diberikan kepada 200 mahasiswa. Nah, saya mau buat skala pembanding. Artinya di angkatan Abang, setambu Abang pada waktu itu, kalian ada berapa orang mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Langkat? Waduh, kalau dihitung se-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bang, saya rasa 300-400 orang ada. 300-400. Di Medan, kalau kita buat ada saja 10 universitas, maka remaja atau mahasiswa yang berasal dari Langkat itu jumlahnya kurang lebih 3.000. Masalahnya adalah Pemda Langkat hanya memberikan bantuan itu hanya kepada 200 mahasiswa, 10%-nya. Tinggal Anda lagi yang menilai ya. Padahal Presiden sudah mencanangkan untuk anggaran pendidikan di tingkat nasional itu 24-25% kalau saya nggak salah ya sekarang ini. Jadi perlu ditambah itu Pak Bupati ya. Oke. Nah, dalam hal ini Abang sendiri melihat sumbangsi teman-teman mahasiswa asal Langkat kepada khususnya terhadap pembangunan di Kabupaten Langkat sendiri sudah berjalan atau belum? Nah, kalau itu sebenarnya begini Bang ya, kita tahu nih, selain pendidikan, Langkat ini memberikan apa sih gitu kan? Maksudnya menjanjikan apa sih untuk anak muda gitu? Kita tahu, kita nggak punya kawasan industri di Langkat ini Bang. Iya. Lapangan pekerjaan kecil, ya kan? Tidak bisa menampung semua lulusan-lulusan dari universitas-universitas yang ada di kota-kota besar gitu. Artinya, berapa persen sih mahasiswa asal Langkat yang sudah tamat itu kembali ke Langkat? Iya. Pasti mereka lebih banyak memilih berkarir di luar karena minimnya lapangan pekerjaan di kabupaten kita ini gitu. Jadi kalau kita bilang mau sumbangsi mahasiswa ke Kabupaten Langkat ini gimana? Kita mau mengerjakan apa? Makanya kalau saya yang dari Medan balik ke Langkat gitu ya, kemudian beraktivis di sini sembari membuka usaha, saya seringkali sampaikan kepada beberapa pejabat-pejabat PMK bahwasanya konsentrasi kami ini memang di pendidikan, Bang. Kami layangkan surat ke Komisi B meminta agar supaya pendidikan beasiswa mahasiswa itu dipertambah. Tapi sampai sekarang juga toh memang belum ada gitu. Nah,
Kemudian juga kami terus meminta, kayak misalnya Profesor Johar Arifin, Iya. yang sekarang di DPR RI dan membidangi bidang pendidikan gitu. Kita tahu bahwasanya memang ada beasiswa pusat yang bisa ditarik sebenarnya dan untuk orang-orang Langkat. Tapi lagi-lagi kita kembali, itu informasinya sampai nggak sih sampai ke bawah gitu? Sampai nggak sih sampai ke akar rumput? Kan nggak juga. Toh juga paling juga hanya sampai di mungkin ya di sekitaran Stabat ini aja gitu, atau di kalangan-kalangan tertentu. Nah, jadi sebenarnya kalau berbicara tentang apa sumbangsih mahasiswa untuk Kabupaten Langkat ini, kita mau ngasih apa? Karena kabupaten kita juga kayak nggak terlalu peduli sama kita. Oke. Gitu, Bang. Jadi kalaulah Bang Ari dikasih kesempatan hari ini duduk bareng sama Bapak PLT apalah yang mau Abang sampaikan tentang jeritan para pelajar atau mahasiswa yang ada atau yang bersekolah di Kota Medan atau di luar Sumatera Utara? Oke. Jadi saya Bang memang sering mengikuti perkembangan dari masa Pak PLT ini menjadi bupati ya, setelah panasnya isu Langkat, isu politik Langkat di beberapa bulan yang lalu gitu. Dan saya melihat kemarin sudah ada MOU antara Pak PLT Bupati dengan salah satu kampus yang ada di Kota Medan. Nah, artinya begini, kalau saya dikasih kesempatan duduk bersama Pak PLT Bupati Ayahanda Syah Afandin, saya mau sampaikan begini. Jadi Pak PLT. Jadi Pak PLT, kita tahu bahwasanya kalau bukan kita pemuda yang membangun Langkat ini siapa lagi? Toh generasi-generasi Pak PLT juga akan selesai dan akan kami yang menjadi tampuk pemimpin di Langkat nanti gitu. Jadi Pak PLT kalau tidak konsentrasi dengan pendidikan saat ini di Kabupaten Langkat, kita ini mau jadi apa? Kan seperti itu. Nah, jadi harapan saya kepada Pak PLT Bupati Ayahanda Syah Afandin, mohonlah untuk menambah beasiswa pendidikan mahasiswa di Kabupaten Langkat. Atau kami teken MOU juga nggak apa-apa. Misal kami dapat beasiswa, tapi harus kembali ke Langkat dan mengabdi ke Langkat. Silakan saja. Kenapa tidak? Mantap kali. Oke, nah ini dia. Kurang lebih di akhir bulan kemarin ada satu komunitas mahasiswa yang melakukan aksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Nah, saya nggak tahu Abang sudah lihat atau belum, tapi dalam aksi itu teman-teman mahasiswa bisa dikatakan tidak diterima oleh kadisnya dengan baik. Nah, Bang Ari sudah lihat aksi itu belum? Kalau aksi itu belum lihat memang Bang. Oke, berarti maaf teman-teman, saya kira Bang Ari sudah melihat. Makanya saya pengen minta pendapat Bang Ari. Namun kenyataannya Bang Ari belum membaca atau belum melihat berita itu. So, nggak mungkin saya bertanya sama beliau. Ya kan? Nah, terakhir Bang Ari, Siap. sebelum kita menutup kegiatan kita ini, tolong Abang sampaikan masukan, saran sama adik-adik kita yang mungkin insya Allah di semester depan akan masuk ke jenjang kuliah ini. Yang hari ini baru lulus nih ya. Nah, kira-kira apa sih kisi-kisi supaya mereka bisa mengambil kampus yang baik, supaya mereka sekolah yang baik? Silakan Bang Ari. Baik, pertama Bang yang ingin saya sampaikan bahwasanya ini sebelum menjawab pertanyaan ini, Bang. Jadi ada wacana kemarin bahwasanya Langkat akan dibangun sebuah universitas. Ya kan? Keren. Nah, artinya kita juga tadi juga saya ingin sampaikan ke Pak PLT agar mempercepat pembangunan kampus itu, Bang. Karena kalau ada universitas yang saya kira yang cukup besar di Langkat ini, mudah-mudahan kita anak-anak Kabupaten Langkat ini tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil jenjang S1 kan gitu. Betul. Nah, jadi memang kita juga pingin Pak PLT Bupati untuk segera merealisasikan wacana pembangunan itu gitu, pembangunan kampus di Langkat. Karena katanya Universitas Langkat yang mau dibangun kan gitu, Bang. Nah, dan untuk adik-adikku yang saat ini sudah mulai masuk ke jenjang perkuliahan, yang pertama rubahlah mindset kalian. Karena pertama kalian lagi bukan seorang siswa SMA, tapi mahasiswa. Mahasiswa, ada kata maha di situ yang artinya
tinggi. Nah, oleh karena itu, yang pertama, berdasarkan pengalaman saya, bahwasanya jadilah mahasiswa yang bukan hanya kupu-kupu, kuliah pulang, Pas. ya Bang. Tapi tuntutlah pembelajaran itu, kemudian aplikasikan di organisasi. Kalian harus punya sebuah wadah organisasi di kampus itu untuk mempelajari soft skill, hal yang tidak dipelajari di bangku perkuliahan. Nah, jadi ketika soft skill kalian sudah terlatih, maka itu akan menambah kedewasaan kalian dalam berpikir, kemudian juga bisa menambah tingkat kecerdasan kalian dalam menyampaikan atau public speaking. Kira-kira seperti itu, Bang. Dan tentunya gini, bahwasanya seberapapun tingginya pendidikan kalian, kembalilah untuk membangun kabupaten kita, gitu. Karena kalau yang membangun kabupaten kita hanya orang-orang yang, maaf cakapnya, tidak punya wawasan yang luas, maka tentu saja tidak akan ada kemajuan yang signifikan di Langkat ini, gitu. Saya cuma berharap adik-adik silakan gapai cita-cita setinggi langit. Jika sudah sampai, kembali ke tanah Langkat dan bangun kabupaten kita. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang seusia saya, di tahun 80-an hingga 90 awal, almarhum Raja Inal Siregar atau mantan Gubernur Sumatera Utara pernah membuat tagar Marsipature Hutan Nabi. Pesan yang bisa kita ambil bahwasanya pulanglah dan bangunlah kampungmu. Harapan saya untuk teman-teman mahasiswa Langkat yang kuliah di luar provinsi atau di luar kota, selesai berbaktilah untuk Langkat. Terima kasih untuk semuanya. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sukses ya.